Halo, selamat pagi. Nama saya Sri Mazalena. Saya akan memberikan presentasi mengenai pemahaman tentang punktuasi sebagai tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ananda Putriani SPD MPD. Pengertian dari punktuasi. Punktuasi atau dikenal dengan tanda baca merupakan simbol atau tanda yang secara umum telah disepakati dan disetujui bersama oleh masyarakat pengguna bahasa sebagai pencerminan kembali bahasa lisan dalam bentuk simbol atau lambang tulisan atau tanda baca. Jadi punktuasi ini sangat berguna dalam hal menulis. Punktuasi yang pertama yaitu tanda titik berfungsi sebagai penanda pada akhir kalimat, penanda pada akhir singkatan, berfungsi juga untuk memisahkan ribuan, jutaan yang menunjukkan jumlah, dan juga berfungsi untuk memisahkan angka jam, menit, detik. Contohnya pukul 5.45.42 yang kita baca pukul 5:45:42. Punktuasi yang kedua yaitu koma. Tanda koma ini berfungsi untuk memisahkan bagian-bagian kalimat, menandakan bentuk parentesis. Contohnya, pertama, koma, tulislah nama Anda di kertas itu. Tanda koma juga menceraikan kata yang disebut secara berturut-turut. Contohnya, ia mempunyai pohon jambu, koma, nangka, koma, kelapa, dan durian. Tanda koma juga berfungsi untuk menghindari salah baca dan juga menyatakan angka desimal. Contohnya, jarak 3,6 km. Jenis punktuasi yang ketiga yaitu titik dua. Tanda titik dua itu berfungsi sebagai penghantar kutipan yang panjang. Berfungsi juga untuk pengantar sebuah kesimpulan. Contohnya, pada kalimat, maka fungsi belajar terdiri dari titik dua menambah ilmu, keahlian, dan wawasan. Titik dua juga berfungsi untuk memisahkan dua kalimat sederajat. Contohnya, ia sudah berusaha sebaik mungkin. Titik dua, Robi pelari jarak pendek. Titik dua juga berfungsi untuk menunjukkan pelaku percakapan. Contohnya, David titik dua, hai, dari mana kamu? Kemudian dijawab oleh Habil titik dua, dari kampus. Jenis punktuasi yang keempat yaitu tanda kutip. Tanda kutip ini berfungsi untuk mengutip kata-kata seseorang. Kemudian berfungsi juga untuk menandai judul artikel, syair, atau bab buku. Contohnya, tanda kutip aku, ciptaan Hairil Anwar. Tanda kutip berfungsi sebagai kutipan dalam kutipan. Contohnya, Yanto berkata, koma, tanda kutip, tiba-tiba saya mendengar suara berseru. Tanda kutip, siapa itu? Tanda kutip juga bisa berfungsi menandai kata asing atau kata yang diistimewakan. Contohnya, semua sudah, tanda kutip, oke. Di sini kata asingnya adalah oke. Punktuasi yang kelima adalah tanda tanya. Tanda tanya ini berfungsi sebagai penanda pada pertanyaan langsung. Contohnya, bukankah kamu sakit? Tanda tanya. Kemudian tanda tanya berfungsi untuk menyatakan keraguan-raguan. Contohnya, kakek lahir tahun 1901, tanda tanya. Kemudian tanda tanya juga berfungsi untuk menggantikan bentuk sarkasme. Contohnya, ia cantik. Jadi di sini adalah penekanan pada suara kita ya. Jenis punktuasi yang keenam yaitu tanda elipsis. Tanda elipsis atau titik-titik-titik ini berfungsi sebagai penanda pada menyatakan ujaran yang terputus. Contohnya pada kalimat, ia seharusnya titik-titik, seharusnya titik-titik, sudah hadir titik.
Kemudian tanda elipsis berfungsi pada bagian yang dihilangkan. Contohnya, moral, titik-titik, perlu dibina. Terakhir itu tanda elipsis berfungsi pada mengisi sendiri kelanjutan sebuah kalimat. Contohnya, gajinya kecil tetapi mobilnya banyak. Bagus-bagus lagi. Dari mana uangnya? Titik-titik. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.